Halo, selamat datang kembali di kuliah Dasar Sistem Digital. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai desain rangkaian sekuensial. Capaian pembelajaran dari sesi kali ini adalah mampu merancang rangkaian sekuensial dengan menggunakan langkah-langkah yang benar. Untuk melakukan desain rangkaian sekuensial, kita harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita melakukan spesifikasi terlebih dahulu. Spesifikasi bisa berupa deskripsi dalam kata-kata, tabel, atau persamaan. Kemudian kita formulasikan dalam bentuk diagram keadaan atau tabel keadaan. Setelah itu kita perlu menentukan keadaan, yaitu menentukan kode biner dari setiap state atau keadaan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Kemudian kita lakukan penentuan persamaan input flip-flop sesuai dengan flip-flop apa yang dipilih. Lalu juga kita melakukan penentuan persamaan output dan kita lakukan optimasi, misal dengan melakukan penghilangan keadaan ekivalen. Kemudian kita lanjutkan dengan teknologi pemetaan atau membuat rangkaian disesuaikan dengan library yang ada. Dan yang terakhir adalah melakukan verifikasi atau pengecekan kembali. Mari kita lihat contohnya. Di sini ada studi kasus, desainlah sebuah rangkaian sekuensial dengan dua buah D flip-flop yang bernama A dan B, dan satu buah input yang bernama X. Ketika X bernilai 0, state dari rangkaian akan jadi tetap. Sedangkan ketika X sama dengan 1, state akan berubah dengan transisi dari state 00 ke state 10, ke 11, ke 01, lalu kembali ke 00, dan seterusnya. Mari kita pecahkan kasus ini. Yang pertama, kita harus melakukan spesifikasi. Jadi spesifikasinya adalah rangkaian sekuensial dengan dua buah D flip-flop A dan B. Jadi ini sebenarnya tadi sudah ada ya di dalam soal. Kemudian kita tuliskan lagi, jadi kalau inputnya X sama dengan 1, maka state-nya berubah dengan urutannya seperti ini. Dan jika input X-nya sama dengan 0, maka state-nya tetap. Dan di sini tidak ada output. Kemudian kita formulasikan, jadi state-nya tadi ada dari 00 ke 10, ke 11, ke 01, dan ke 00 untuk input X sama dengan 1. Sehingga tabel keadaannya menjadi seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya ketika present state-nya 00, ketika input X-nya 0, maka next state-nya tetap ya, tetap 00. Tetapi kalau input X-nya 1, maka state-nya berubah menjadi 10. Ini ya, dari 00 ke 10. Begitu seterusnya, kita lengkapi tabel ini sesuai dengan aturan ini tadi. Dari situ kemudian kita buat persamaan tabel untuk flip-flop ya di sini. Karena di sini kita menggunakan flip-flop jenisnya D, maka isi dari kolom DA dan DB ini akan sama persis dengan next state. Next state yang A dan B-nya. Kemudian penentuan keadaan sudah ada ya dari soal, jadi kode binernya sudah ada, dispesifikasikan dari soal. Kita lakukan penentuan persamaan input flip-flop. Jadi dari tabel tadi, inputnya flip-flop sudah ada, seperti ini, tinggal kita buat persamaannya dengan menggunakan keymap. Nah, seperti ini ya, jadi keymapnya kita buat untuk DA dan juga DB. Kita sudah tahu ya bagaimana cara mengisinya ya. Kemudian dari sini, jadilah persamaan DA dan DB. Langkah yang kelima tadi penentuan persamaan output, karena tidak ada output maka tidak ada juga optimasi. Kebetulan di soal ini tidak ada keadaan ekivalen dalam kasus ini, jadi bisa kita lewati. Kemudian teknologi pemetaan. Jadi dari persamaan DA dan DB tadi kita sesuaikan ingin menggunakan gerbang logika atau rangkaian kombinasional yang mana. Misalnya kemarin kita sudah pernah belajar, kita bisa membuat rangkaian kombinasional dengan gerbang NAND, NOR, kemudian demultiplexer, multiplexer, decoder, encoder gitu ya. Tapi misalnya kita ingin mengimplementasikannya dengan gerbang logika primitif saja. Maka dari persamaan DA dan DB tadi, tinggal kita
buat rangkaiannya. Nah, di sini rangkai dengan menggunakan Logisim Evolution. Jadi sekaligus kita menggambarkan, sekaligus nanti kita bisa verifikasi. Nah, ini digambarkan dengan Logisim Evolution, jadinya seperti ini sesuai dengan persamaan DA dan DB-nya. Dan di Logisim tadi kita bisa simulasi rangkaian yang tadi dengan pilihannya adalah timing diagram. Jadi di Logisim kita bisa generate timing diagram seperti ini. Kemudian periksa kecocokan dengan state table yang kita sudah buat di awal tadi dengan timing diagram ini. Ini state table-nya. Jadi kita lihat misalnya untuk input X-nya ketika di sini masih 0 ya, state-nya 00, di sini dengan perubahan clock masih tetap ya 00, tidak ada perubahan. Jadi ketika inputnya 0, state 00 ini tidak berubah. Ketika state-nya 01, ini ada perubahan clock tapi tetap juga state-nya tidak berubah. Begitu juga untuk yang 11 ini tidak ada perubahan. Untuk 10 tidak ada perubahan juga. Jadi sudah kita cek semuanya untuk semua state 00, 01, 10, dan 11 ketika inputan X-nya adalah 0, tidak ada perubahan. Kemudian kita simulasikan untuk ketika X-nya sama dengan 1. Misalnya di sini ketika inputnya sama dengan 1, state-nya dimulai dari 00, di sini seiring dengan perubahan clock, maka dia akan berubah. Jadi dari 00, kemudian jadi 10, 11, 01, 00, dan seterusnya. Nah, ini kita periksa ternyata sudah cocok semuanya dengan tabel keadaan yang kita spesifikasikan di awal. Jadi sudah cocok semua, artinya sudah selesai. Jika tadi langkah ini tidak cocok, berarti ada yang salah dengan desain yang kita lakukan. Jadi harus berjalan mundur ya, kita menemukan salahnya ada di mana. Nah, selanjutnya Anda diminta untuk mempelajari bagaimana efek pengurangan keadaan ekuivalen terhadap desain rangkaian. Yang kedua, pelajarilah jenis flip-flop yang lain selain D dan RS flip-flop. Lalu, bagaimana cara merancang rangkaian dengan bermacam flip-flop selain D flip-flop tadi? Bagaimana cara merancang rangkaian berdasarkan persamaan keadaan yang diketahui? Nah, demikianlah tadi pembahasan mengenai desain rangkaian sekuensial. Anda sudah mengetahui tahapan-tahapannya kan? Lalu, lanjutkan dengan mengerjakan tugas yang diberikan tadi ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.